Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurpala Islam dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas SD 19A Universitas Nusa Putra, Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi atau pengaplikasian uji regresi, uji korelasi, uji validitas, dan uji reliabilitas atau koefisien pada sebuah SPSS dalam mata kuliah Statistika Penelitian Pendidikan. Nah, tanpa menunggu lama lagi, mari kita saksikan video berikut ini. Sekarang saya sudah ada di aplikasi SPSS. Berikutnya di name kita isi X1, X2, dan X3, dan Y. Nah, di label kita isi dengan rata-rata sama belajar X1. Yang kedua, motivasi belajar X2. Berikutnya ada perangkat pendidikan orang tua. Dan yang terakhir ada prestasi belajar Y. Nah, untuk di sini kita ubah menjadi select semuanya. Berikutnya kita ambil ke data kita yang sudah kita buat di Word sebelumnya, yaitu kita copy semuanya dari X1 hingga Y. Kita copy lalu kita pindahkan ke data view. Kita paste, akan muncul seperti ini. Lalu ke regression dan kita ubah prestasi belajar siswa. Kita contreng semuanya lalu klik OK. Hasilnya akan muncul seperti ini. Habis itu kita bisa copy ke Word dan kita buat kesimpulan dari data berikut. Hasil uji regresi berganda. Uji koefisien determinasi. Model summary. Tabel model summary menunjukkan nilai koefisien R yang menunjukkan tingkat hubungan antara variabel 0,326 sama dengan 32,6%. R square atau koefisien determinasi memiliki arti 0,106 dalam kurung 10,6%. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi didapatkan nilai koefisiennya sebesar 0,106 dalam kurung 10,6%, memiliki pengaruh yang sangat kecil dan tidak signifikan. Tabel ANOVA memaparkan uji kelinearan. A. Dependent variable adalah prestasi siswa. B. Predictors konstan tingkat pendidikan orang tua. 1 sama dengan SD, 2 sama dengan SMP, 3 sama dengan SMA. 4 S1, S2, S3. Rata-rata lama belajar mandiri per minggu, jam, motivasi belajar, skor, angket 1-5. Hipotesis. HO adalah model linear antara variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y tidak signifikan. H1 adalah model linear antara variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y signifikan. Di samping menggunakan perbandingan F hitung dan F tabel, kita dapat melakukan perbandingan sig dengan add
A signifikan sama dengan 0,05/5%. Sig kurang dari A 0,05 maka HO ditolak. Sig lebih dari A 0,05 maka HO diterima. Kesimpulan, karena sig sama dengan 0,346 lebih dari A 0,05 sehingga AO diterima, yang artinya variabel X terhadap variabel Y tidak berpengaruh signifikan. Koefisien hipotesis A. Pengujian hipotesis pertama dalam kurung H1. Diketahui nilai sig untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,136 lebih dari 0,05 dan nilai T hitung min 0,277 kurang dari tabel 2,042, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. B. Pengujian hipotesis kedua dalam kurung H2. Diketahui nilai sig untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,715 lebih dari 0,05 dan nilai T hitung 0,067 kurang dari tabel 2,042, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y. C. Pengujian hipotesis ketiga dalam kurung H3. Diketahui nilai sig untuk pengaruh X3 terhadap Y adalah sebesar 0,635 lebih dari 0,05 dan nilai T hitung 0,089 kurang dari T tabel 2,042, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X3 terhadap Y. Analisis korelasi. Kriteria korelasi Pearson 0 sampai 1. 0 adalah tidak ada korelasi. 0,0 sampai 0,25 artinya korelasi sangat lemah. 0,25 sampai 0,50 artinya korelasi cukup. 0,50 sampai 0,75 artinya korelasi kuat. 0,75 sampai 0,99 artinya korelasi sangat kuat. 1 artinya korelasi sempurna. Kemudian di sini ada hipotesis korelasi HO, yang artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan. H1 artinya terdapat pengaruh yang signifikan. Ketentuan A. Jika probabilitas lebih dari 0,05 maka HO diterima. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan. B. Jika probabilitas kurang dari 0,05 HO ditolak. Terdapat pengaruh yang signifikan. Correlation. Penarikan kesimpulan. Yang pertama, korelasi rata-rata guru dalam kurung X1 terhadap kesiapan guru dalam menerapkan pembelajaran kurikulum 2013 dalam kurung Y. Nilai sig dalam kurung 0,087 sama dengan 0,05 maka HO diterima, yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel rata-rata guru terhadap kesiapan guru. Tabel Pearson correlation, nilai koefisien korelasi sebesar min 0,302, yang berarti korelasi sangat lemah antara variabel rata-rata guru dengan variabel kesiapan guru. 2. Korelasi motivasi guru.
dalam kurung X2 terhadap kesiapan guru dalam menerapkan pembelajaran kurikulum 2013 dalam kurung Y. Nilai SIG dalam kurung 0,556 lebih dari 0,05 maka HO diterima, yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel motivasi guru terhadap kesiapan guru. Tabel Pearson correlation, nilai koefisien korelasi sebesar 0,06 yang berarti korelasi sangat lemah antara variabel motivasi guru dengan variabel kesiapan guru. Yang ketiga ada korelasi tingkat pendidikan guru dalam kurung X3 terhadap kesiapan guru dalam menerapkan pembelajaran kurikulum 2013 dalam kurung Y. Nilai SIG dalam kurung 0,341 lebih dari 0,05 maka HO diterima, yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel tingkat pendidikan guru terhadap kesiapan guru. Tabel Pearson correlation, nilai koefisien korelasi sebesar 0,171 yang berarti korelasi sangat lemah antara variabel tingkat pendidikan guru dengan variabel kesiapan guru. Yang ketiga ada uji validasi Pearson. A. Dasar pengambilan uji validasi Pearson. Perbandingan nilai R hitung dengan R tabel. Yang pertama, jika nilai R hitung lebih dari R tabel maka hasilnya valid. Yang kedua, jika nilai hitung kurang dari R tabel maka hasilnya tidak valid. Cara mencari nilai R tabel dengan N sama dengan 33 pada signifikan 5% pada distribusi nilai R tabel statistik, maka diperoleh nilai R tabel sebesar 0,344. Melihat dari nilai signifikan SIG, yang pertama, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka hasilnya valid. Yang kedua, jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka hasilnya tidak valid. Maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, item 1 perbandingan nilai R hitung dengan R tabel. Jika nilai 0,5404 dari lebih dari maka 0,344 hasilnya valid. Melihat dari nilai signifikan SIG, jika nilai 0,03 kurang dari 0,05 maka hasilnya valid. 2. Item 2 perbandingan nilai R hitung dengan R tabel. Jika nilai 0,363 lebih dari maka 0,344 hasilnya valid. Melihat dari nilai signifikan dalam kurung SIG, jika nilai 0,038 kurang dari 0,05 maka hasilnya valid. Yang ketiga, item 3 perbandingan nilai R hitung dengan R tabel. Jika nilai 0,439 lebih dari maka 0,344 hasilnya valid. Melihat dari nilai signifikan SIG, jika nilai 0,031 kurang dari 0,05 maka hasilnya valid. Jadi hasil kesimpulannya, dari semua item dinyatakan lulus validasi. B. Uji reliabilitas Cronbach Alpha.
Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang. Menurut Wirata Sujerweni 2014, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6. Dapat disimpulkan bahwa nilai min 1,145 lebih dari 0,6, jadi nilai item dikatakan tidak reliable. Mungkin hanya sekian video dari saya. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.